Tim Brigade Harimau dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gakum KLHK, Wilayah 3 Sumatera bersama Ketua DPW Ikatan Keluarga Minang, IKM, Sumatera Selatan serta pengurus dan anggota KUD Tapan, turun langsung ke kawasan hutan produksi konversi, HPK, di Nagari Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis, 8 Mei 2025. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas laporan resmi yang telah disampaikan sebelumnya oleh pengurus KUD Tapan, didampingi Ketua IKM Sumsel, kepada Pos Gakum dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Laporan tersebut berisi dugaan terjadinya perambahan kawasan hutan dan praktik pembakaran lahan gambut secara ilegal. Ketua KUD Tapan, Syafri, dalam kesempatan itu menyampaikan keluhan terkait lahan cadangan untuk kebun plasma anggota koperasi yang kini sudah dibakar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menuturkan bahwa demi menghormati hukum dan menghindari pelanggaran, mereka memilih untuk tidak menggarap lahan tersebut. Namun ironisnya, lahan itu justru dikuasai dan digarap oleh pihak-pihak yang tidak mereka kenal. Syafri juga meminta kejelasan status hukum kawasan tersebut. Jika memang ini adalah hutan lindung atau HPK, kami minta semua pihak yang merusak ditindak. Bahkan kalau semut pun merusak, harus diamankan, tegasnya. Ia juga menyoroti adanya surat dari Oknum Kerapatan Adat Nagari, KAN, Tapan yang menyatakan penyerahan lahan seluas 5.000 hektare kepada kelompok tertentu tanpa melibatkan penghulu suku. Jika ini benar hutan adat, kenapa tidak melibatkan pemangku adat lainnya? Ujar Syafri dengan nada kecewa. Ia berharap kedatangan tim Gakum kali ini membawa kejelasan dan solusi atas laporan mereka. Senada dengan Syafri, Ketua DPW IKM Sumsel, Al-Jufri, SH, MH, CMSP, yang juga merupakan putra daerah Tapan dan anggota PWI Sumatera Selatan, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi langsung laporan yang sebelumnya telah dilayangkan. Kami ingin melihat fakta di lapangan. Karena sebagai anak nagari, kami punya tanggung jawab moral untuk memastikan pelestarian kawasan ini dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya, tegas Al-Jufri. Ia juga meminta agar pihak berwenang menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut secara tegas dan profesional, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Pak, kebetulan pada hari ini kita ke lapangan termasuk anggota Gakum dan berdasarkan laporan kami kemarin itu atau pemberitahuan kami, informasi dari kami kemarin itu, alhamdulillah bersyukurlah kepada Pak Gakum dari Jambi itu telah datang mengecek kebenaran kami itu. Jadi yang kami keluhkan gini Pak, sementara lahan ini kan kami perkirakan karena berhubung dengan adanya hukum kata HPK, kami mencadangkan untuk anggota plasma, yaitu anggota KUD. Ternyata lahan yang kami cadangkan tersebut itu hasil cek kami di lapangan sekarang ini pun termasuk yang dibawa Gakum itu memang betul-betul sudah dibakar orang Pak. Sudah dibakar, kemudian udah ada alat masuk. Kebetulan pada hari ini yang ada memang api Pak, asap api. Alatnya mungkin tidak kita ketemui lagi, mungkin sudah dapat informasi dia pun sudah keluar. Kemudian Pak, di bagian lahan kami ini sudah diambil oleh pihak-pihak lain, oknum-oknum yang kami pun tidak tahu. Nah, kenapa kami tidak mau mengolahnya? Karena kami takut dengan aturan dan undang-undang. Maka kami mundur. Setelah kami mundur, ternyata orang lain yang menggarap Pak. Nah, jadi yang kami kesalkan seperti itu. Seperti itu Pak. Itu ada lahan. Apakah itu punya HGU atau tidak, itu kami tidak tahu. Apakah punya izin atau tidak, kami tidak tahu. Sementara lahan kami pun sebagian sudah diambilnya, sudah digarapnya. Nah, jadi tindakan hukum itu seperti apa? Keadilannya seperti apa? Yang kami butuhkan itu, kalau memang ini hutan lindung, kalau memang ini hutan HPK, tolong Pak tertibkan. Apapun yang ada di dalam lahan ini, tolong Bapak amankan. Walaupun semut kalau merusak hutan ini, amankan. Ternyata sampai sekarang kan tidak seperti itu. Ada dikatakan hutan lindung, sementara masyarakat di luar, masyarakat yang berkuasa bisa memiliki. Sementara kami, anggota kelompok kami, anggota KUD kami, lahan yang kami cadang pun dirampas sama orang-orang itu. Jadi maaf aja, memang orang-orang itu tidak kami kenal, ya kan? Nah, kemudian ada juga yang kami informasikan. Kalau memang ini hutan HPK, kenapa ada surat Pak? Ada surat dari Ketua KAN menyatakan menyerahkan kepada kelompok-kelompok sebanyak 5.000 hektar, tapi tidak melibatkan penghulu suku. Ini yang kami kesalkan. Mereka mengatakan ini hutan adat, tidak melibatkan penghulu suku. Nyatanya itu yang terjadi, sehingga banyaklah masyarakat ini apakah melalui surat kerapatan adat tersebut yang menggarap lahan cadangan kami ini, itu pun kami sampai saat ini tidak jelas. Jadi kami mengharapkan seperti itu.
yang kami sedih Pak. Sejengkal pun Pak, anggota kami di saat ini belum ada untuk menggarap Pak. Termasuk kami pengurus kelompok pun tidak ada sahabatan pun untuk menanam sawit yang dikatakan di area lah PKA ini. Kita datang ke sini melihat situasi dan kondisi seperti yang kita lihat. Kiri, kanan, depan, belakang. Lokasi ini sementara informasi yang kita terima ini di kawasan HPK. Dengan informasi yang kita berikan, baik itu di Gakum Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah hari ini berkebetulan Gakum dari Jambi, ya, tim harimaunya turun memantau dan situasi kondisi apakah ini benar kawasan HPK atau tidak, tentu nanti kita serahkan ke ahlinya. Itu yang pertama. Kedua, saya selaku Ketua DPW Ikatan Keluarga Minang yang ada di Sumatera Selatan, kepedulian baik di perantauan maupun di ranah, di tempat nagari, di tempat kelahiran saya. Tentu di sisi lain kita menerima dan meminta pendapat dari unsur-unsur masyarakat, dari petani, dan kita cek langsung kondisi-kondisi terkini. Ya, kalau dibilang ini kawasan APK, kendaraan R4 ada. Coba dilihat di samping. R4-nya ada. Ini sepeda motornya. Nah, di kiri itu mobil juga. Sedangkan untuk kondisi saat sekarang ada mobil masuk di kawasan ini, termasuk juga ada alat berat. Ya, namun padanya kita sudah memberikan informasi, tinggal tindak lanjutnya kita terserahkan kepada instansi yang terkait untuk melakukan tindakan tegas, tindakan berkualitas. Mudah-mudahan hasil kunjungan ini, ya, kami atas nama masyarakat Tapan, khususnya saya selaku Ketua Ikatan Keluarga Minang yang ada di Sumatera Selatan, akan menyampaikan bukti-bukti kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Dengan cara inilah mudah-mudahan sampai kepada orang-orang yang betul-betul yang bisa mengambil suatu tindakan dan kebijakan, baik kebijakan yang profesional maupun kebijakan yang kepentingan masyarakat. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hasil kunjungan kita ini, mudah-mudahan kunjungan yang bukan kunjungan yang sifatnya kita hanya menerima, ya, per telepon atau per WA, kita langsung ke titiknya. Dengan itulah kita sampaikan dengan temuan-temuan, dengan hasil upaya swadaya masyarakat datang ke sini, mudah-mudahan didengar oleh yang mengambil suatu keputusan umat yang di sini. Dari pesisir selatan, tim relasi publik melaporkan.